Berhenti membuat keributan besar karena hal yang tidak penting. Setelah dipikir-pikir, siapa yang mampu selamat dari ledakan sekuat itu? Namun, setelah beberapa saat, dia menepis pemikiran itu. Lagi pula, siapa yang akan mampu bertahan dari ledakan dahsyat seperti itu? Dia adalah orang yang cerdas. Setelah merenungkannya sejenak, sebuah nama muncul di benaknya. Tidak mungkin, Fen Siwen? Orang pertama yang datang ke pikiran Ming Xiyin adalah Fen Siwen. Dari semua orang yang terjebak dalam ledakan beberapa saat yang lalu, Fen Siwen adalah satu-satunya yang memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Kedua bawahannya, Yu Chong dan Duan Yanhong, tidak memiliki kemampuan seperti itu. Lu Yo berdiri di atas kereta terbang. Dia memandang rendah tanah yang hangus. Dia juga telah melihat lengannya. Master, ada kemungkinan ini adalah Fen Siwen. Dia benar-benar ulet, tidak perlu merepotkan diri sendiri. Tuan, saya akan membunuhnya atas nama Anda. Ming Xiyin menyeringai dan mengangkat tangan. Separa Tionghoa-nya melayang di atas telapak tangannya dan bersinar samar. Kita harus berhati-hati saat menghadapi musuh yang begitu kuat. Duan Museng tidak bisa berkata-kata. Oh, Fort, Anda selalu pandai menindas yang lemah. Ming Xiyin baru saja berjalan ke lengan yang hangus ketika suara Lu Yo mencapai dia. Gali? Hah? Duan Museng menjelaskan, Guru ingin Anda menggali tanah di sekitar lengan sehingga kita dapat melihat siapa orang itu. Oh? Ming Xiyin mengingat separa Tionghoa-nya, merasa sedikit bingung. Sayang sekali, jika dia bisa membunuh lawan yang begitu kuat, tidak ada yang berani meremehkan nama Ming Xiyin. Dia dengan santai melambaikan lengannya, dan energi yang lemah melonggarkan tanah di sekitar lengan sebelum mendorong mereka menjauh. Ming Xiyin mendecakkan lidahnya saat dia kagum. Master, itu benar-benar Fen Siwen. Aku tidak menyangka dia selamat dari ledakan itu. Ini adalah keajaiban. Lu Yo berkata, ada teknik Taois yang disebut teknik pelarian darah. Dengan menggunakan puluhan tahun kehidupan dan esensi diri sendiri dan kekuatan di laut Qi dan Tian seseorang dapat membentuk lapisan pelindung di atas tubuh seseorang. Yang lain di atas kereta terbang terkejut mendengar ini. Pan Zhong berkata sambil mengangguk. Namun, ada harga yang lumayan untuk membayar untuk menggunakan teknik pelarian darah ini. Jika lautan Qi dan Tian Anda rusak, basis kultivasi Anda akan hangus juga. Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Untuk seorang kultivator, melepaskan teknik melarikan diri darah bisa menyelamatkan hidup mereka. Tetapi jika basis kultivasi mereka hancur, apa alasan mereka harus terus hidup? Mereka akan lebih baik mati. Pilihan Fen Siwen benar-benar membingungkan yang lain. Ming Xiyin dengan sepintas memeriksa Fen Siwen. Ekspresi terkejut bisa dilihat di wajahnya saat dia berkata kepada Lu Yo dan berkata, Tuan, dia masih hidup. Namun, dia sangat lemah. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membunuhnya. Saya ahli dalam menyerang ketika seseorang terjatuh. Duan Museng tidak bisa berkata-kata. Yo Jifeng bingung. Duan Museng memandang Ming Xiyin dengan sedikit jijik. Dia tidak suka memukul seseorang ketika dia terjatuh. Yo Jifeng adalah murid pertama dari sekte pedang surgawi. Setelah semua, perilakunya masih sejalan dengan prinsip jalan mulia. Bahkan jika dia diam-diam ingin melakukannya, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya benar-benar melakukannya. Ming Xiyin menyulap separa Tionghoa-nya lagi. Lu Yo membelai jenggotnya. Dia memandang Fen Siwen dengan acuh tak acuh dan berkata, Fen Siwen telah melakukan kejahatan sepanjang hidupnya. Dia mungkin tidak mengharapkan hasil ini. Saya pikir dia membuat pilihan ini sehingga dia tidak akan mati dengan penyesalan. Pan Zhong berkata, saya pikir keinginan Fen Siwen untuk hidup berasal dari keinginannya untuk menyaksikan kematian Molly. Bah, mengapa kita harus memenuhi keinginannya? Konyol, apakah dia pikir Pavilion Langit Jahat adalah organisasi amal? Tidak ada waktu. Sebelum dia mengembuskan nafas terakhirnya, aku akan mengakhirinya dengan pedangku. Ming Xiyin sedikit cemas untuk melanjutkan ini. Duan Museng tidak tahan lagi dengan ini. Dia menarik Ming Xiyin dan berkata, Saudara keempat, prioritas kami saat ini adalah menemukan penatua Hua. Anda benar, kakak senior ketiga. Ming Xiyin mengangguk.
Mereka berdua melihat sekeliling mereka. Selain beberapa penonton yang cukup berani untuk tetap tinggal, mereka tidak melihat orang lain. Pada saat ini, selain para kultivator di Tangzi Town yang telah melarikan diri, beberapa dari mereka berlutut di tanah dan bersujud. Mereka tampak bersemangat. Sayangnya, basis kultivasi mereka terlalu rendah. Jika tidak, mereka akan menjadi antek yang hebat di Pavilion Langit Jahat. Tiba-tiba, Luyo berkata bahwa dia kembali ke Pavilion Langit Jahat. Hah? Bawa dia kembali ke Pavilion Langit Jahat? Fen Siwen adalah ahli 8 daun setelah semua. Karena dia sangat membenci Molly, kita harus menjaganya. Luyo berkata, "Ya, Master." Meskipun Ming Shi Yin tidak menyukai Fen Siwen, dia harus mematuhi perintah tuannya. Dia mengangkat tangan. Gelombang energi mengangkat Fen Siwen ke atas. Dia menyalurkan beberapa primalki untuk melindungi hati dan meridian Fen Siwen untuk membuatnya tetap hidup. Saat spesialisasi Greenwood Heart Technique dimanifestasikan, aura Fen Siwen secara bertahap stabil. Ming Shi Yin membawa Fen Siwen saat dia melangkah ke udara dan kembali ke kereta terbang. Penatua Hua, Yo Ji Feng tiba-tiba menunjuk ke timur. Dia berdiri di titik tertinggi setelah semua sehingga lebih mudah baginya untuk melihat lebih jauh. Pada saat ini, Hua Wudao menyeret tubuhnya yang kelelahan. Pakaiannya compang-camping dan wajahnya penuh dengan luka. Dia berjalan dengan langkah kaki yang berat ke arah mereka. Duan Mu Seng berjalan dengan mata air di langkahnya dan pergi untuk mendukung Hua Wudao. Dia melihat sekeliling sebelum dia bertanya dengan cemberut, "Di mana Luo Shisan?" Hua Wudao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Duan Mu Seng sebelum melirik Luyo yang berada di kereta terbang dan berkata, "Keterampilan pedangnya terlalu kuat, saya tidak bisa melakukan apapun padanya." Luyo menatap Hua Wudao dengan saksama sebelum dia berkata, "Tapi dia juga tidak bisa melakukan apapun terhadapmu." Bagaimanapun, Hua Wudao memiliki karakter ke-9 di Six Compatibility-nya. Bahkan jika mereka bertempur dalam pertempuran gesekan, Luo Shisan harus bisa menahannya juga. Hua Wudao mengangguk. "Itu seri." "Jadi, di mana Luo Shisan?" Ming Shi Yin bertanya. "Dia pergi?" "Anda?" Ming Shi Yin mengayunkan lengannya. Dia merasa sedikit kesal dengan ini. "Bagaimana Anda bisa membiarkan seseorang yang ingin dibunuh oleh Pavilion Langit Jahat pergi?" Semua orang melihat Hua Wudao pada saat ini. Bagaimanapun, Hua Wudao berasal dari Yun Sekte. Mungkin pertarungan mereka tidak berakhir imbang. Ada kemungkinan dia membiarkan mantan rekannya pergi. Tak seorang pun akan bisa mengetahui kebenarannya karena tidak ada saksi mata. Hua Wudao segera menangkupkan tinjunya dan berkata, "Setiap kata saya benar. Jika Anda tidak mempercayai saya, Master Pavilion, saya bersedia menerima hukuman apapun. Tipu muslihat Anda sudah cukup. Tuanku tidak akan tertipu oleh hal seperti itu." Ming Shi Yin berkata sambil memutar matanya. Luyo mengangkat tangannya perlahan dan berkata dengan nada tenang, "Aku percaya padamu." Hua Wudao mendongak kaget. Dia langsung mengangkat tangannya. "Terima kasih." Pada saat yang sama, Luyo melihat kesetiaan Hua Wudao naik sebesar 5%. Duan Mu Seng membawa Hua Wudao ke kereta yang membelah awan. Kembali ke Pavilion Langit Jahat. Dimengerti. Sementara itu, sekitar 3 mil jauhnya dari lokasi ledakan, Luo Shishen menusuk pedangnya ke tanah untuk menstabilkan dirinya. Dia terengah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kakek tua itu, dia sangat kuat. Dia telah menghabiskan semua primalkinya dari pertempuran. Siapa yang tahu pedang suci yang sangat kuat seperti dia akan berakhir dalam keadaan babak belur seperti itu? Lupakan saja. Untuk masing-masing, Luo Shisan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, saat Luo Shisan hendak pergi, seorang pendekar pedang berpakaian hijau diam-diam muncul di tempat 50 meter di depannya. Pendekar pedang berpakaian hijau itu membawa pedang panjang di punggungnya yang lurus. "Halo di sana." Bahkan tanpa kekuatan pada saat ini, Luo Shishen tidak sepenuhnya tidak dijaga. Dia, tentu saja, terkejut dengan penampilan tiba-tiba pendekar pedang berpakaian hijau itu. "Anda?" "Nama saya Yu Shangrong." Mata Luo Shishen melebar. Dia mengencangkan cengkramannya pada pedangnya. Gemetar.
Dia tidak dalam kondisi untuk bertarung melawan Yu Shangrong saat ini. Pedang Iblis? Itu hanyalah sebuah nama. Itu tidak cukup signifikan untuk disebutkan. Yu Shangrong berbalik dan mempelajari Luo Shisan. Luo Shisan mundur selangkah. Saya datang ke sini atas perintah Master Sekte saya untuk membersihkan noda pada sekte kami. Saya tidak berniat menjadi musuh Evil Sky Pavilion. Anda takut, kata Yu Shangrong. Saya bukan. Tidak, Anda benar. Yu Shangrong menggeleng ringan. Dia mengungkapkan senyum samar. Tidak perlu khawatir, saya tidak akan menyerang pria saat dia terjatuh. Luo Shisan tidak mempercayainya. Anda lemah, sangat lemah sehingga membosankan. Pedang-pedang Yun Sekte Saint Luo Shisan belum pernah diejek seperti ini sebelumnya. Dia berkata, seorang murid agung dari Pavilion Langit Jahat tidak akan menyerang seorang pria ketika dia turun. Yu Shangrong menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda telah salah mengerti saya, Pak. Oh, Anda saat ini sangat lemah, sangat membosankan. Jadi aku akan membunuhmu, tapi dalam waktu 1 bulan, kata Yu Shangrong. Luo Shisan menganggap Yu Shangrong dengan tatapan yang rumit. Dia bermain apa? Sungguh cara berpikir yang aneh bagi seorang penjahat. Dia berkata, semua orang di dunia mengatakan bahwa itu penjahat Evil Sky Pavilion membunuh tanpa mengedipkan kelopak mata, jadi itu benar? Ini berarti saya punya waktu 1 bulan lagi untuk hidup? Yu Shangrong berkata dengan nada lembut, di kampung halaman saya, ada tanaman yang disebut lavender. Ini berumur sangat pendek. Tumbuh di pagi hari dan layu saat malam tiba, Anda jauh lebih beruntung daripada lavender. Anda, Luo Shisan, tentu saja, kesal saat mendengar ini, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Silakan, Yu Shangrong membuat gerakan menyapu dengan tangannya, menunjukkan bahwa itu Luo Shisan bebas untuk pergi. Anda tidak akan menyerang saya dari belakang? Luo Shisan hampir tidak bisa mempercayai ini. Yu Shangrong tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menatap Luo Shisan dengan tenang. Luo Shisan menarik napas dalam-dalam. Dia hampir tidak mengambil langkah maju sebelum dia wajah ditanam di tanah. Yu Shangrong menggelengkan kepalanya dan mengulangi, jangan takut. Saya tidak takut. Selama bertahun-tahun saya berkultivasi, saya tidak pernah takut pada siapapun. Hal ini disebabkan oleh kelelahan saya berperang melawan Hua Wudao dalam waktu lama, kata Luo Shisan. Yu Shangrong tetap diam. Luo Shisan berbalik melirik Yu Shangrong. Ketika dia melihat Yu Shangrong tersenyum sopan, dia merasa dirinya sedikit santai. Dia membersihkan pikirannya dan mengambil langkah maju lagi. Yu Shangrong mengingatkannya, saya harap Anda tidak akan melupakan perjanjian kami, Pak. Perjanjian apa? 1 bulan kemudian, saya akan membunuh Anda. Yu Shangrong berbalik perlahan sebelum dia berjalan pergi dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Ekspresi Luo Shisan berubah sedikit asam. Saat dia melihat iblis pedang mundur kembali, dia berkata dengan sedikit jijik, aku bahkan tidak setuju dengan itu. Bagaimana Anda bisa menyebutnya perjanjian? Luo Shisan membanggakan dirinya pada keterampilan pedangnya yang luar biasa. Belakangan ini, dia bahkan telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Di antara mereka yang melawannya, dalam hal teknik pedang, orang yang paling tidak ingin dia hadapi adalah saudaranya, Luo Changqing. Dia pernah bertanya kepada saudaranya siapa yang paling tidak ingin dihadapi saudaranya, dan saudaranya telah menamai iblis pedang. Namun, dia tidak dapat mengingat apakah saudaranya pernah menyilangkan pedang dengan pedang iblis Yu Shangrong. Saudaranya, Luo Changqing, selalu menjadi orang yang berhati-hati. Jika saudaranya waspada terhadap Yu Shangrong, ini berarti Yu Shangrong tidak kalah dengan saudaranya. Untuk alasan ini, dia tidak ingin menghadapi Yu Shangrong. Apa hubungannya dengan Anda jika saya ingin membunuh Anda? Begitu Yu Shangrong selesai berbicara, tubuhnya berubah buram. Hanya dalam sekejap mata, dia sudah berada ratusan kaki jauhnya. Dalam sekejap lagi, dia benar-benar lenyap ke udara tipis. Luo Shisan menegang matanya untuk melihat ke arah di mana Yu Shangrong telah menghilang. Dia dipenuhi dengan emosi campur aduk pada saat ini. Istana yang agung. Di dalam istana yang tenang, salah satu kamar kerja berantakan. Di balik layar 6 panel, seorang wanita menawan gemetar.
dan ekspresinya tidak sedap dipandang. Dia berdiri di depan cermin perunggu dan terlihat wajahnya pucat pasi. Tetaplah marah, Nyonya. Yang Mulia kedua telah mengatakan bahwa itu kita tidak akan melawan pavilion langit jahat lagi. Seorang kultivator wanita berkata dari sisi lain layar. Apa lagi yang dilakukan? Yang Mulia kedua berkata. Yang Mulia kedua mengatakan bahwa itu dia tidak akan menyelidiki lebih jauh kematian Lord Chenju, dan dia berharap bahwa itu Anda akan merenungkan hal ini. Wanita menawan itu tetap diam, dan ekspresinya semakin gelap. Tanpa peringatan, dia mengangkat kepalan tangan dan membantingnya ke cermin perunggu. Bam! Gerakannya yang tampaknya lembut secara mengejutkan memecahkan cermin perunggu seolah-olah tinjunya adalah palu 1000 katies. Setelah itu, kemarahannya tampaknya telah mereda saat dia kembali tenang. Apakah sekte kejelasan membalas? Sebagai balasan atas pertanyaan Anda, Nyonya, keberadaan penelitian masih belum diketahui. Tidak ada yang bisa menemukannya sampai sekarang. Karena kita tidak dapat menemukannya, kita hanya harus membuatnya muncul sendiri. Sebarkan berita tentang Pan Zhong, kata wanita itu perlahan. Pan Zhong telah diasingkan dari sekte tersebut selama bertahun-tahun. Sekarang dia bersama Pavilion Langit Jahat. Akankah penelitian masih mencarinya? Lakukan saja seperti yang saya suruh. Wanita itu terdengar tenang ketika dia berbicara, tetapi kultivator wanita itu buru-buru membungkuk dan tidak lagi berani berbicara. Dia hanya berkata, dimengerti. Sementara itu, kereta yang membelah awan telah kembali ke Pavilion Langit Jahat. Luyo melirik Fen Siwen yang tubuhnya benar-benar hangus dan berkata, kunci dia dan jaga dia tetap hidup. Dimengerti. Ming Xian membawa Fen Siwen pergi. Penatua Hua, Anda telah melakukan banyak hal kali ini. Cepatlah dan istirahatlah, Luyo menginstruksikan. Terima kasih. Hua Wudao menangkupkan tinjunya sebelum dia berbalik dan pergi juga. Cukup sulit baginya untuk mempertahankan posturnya di depan semua orang di negara bagian tempat dia berada. Yuan Er kecil bergegas ke Luyo dan bertanya, Master, Anda pasti lelah juga. Haruskah saya membawa Anda ke tempat tinggal Anda untuk beristirahat? Tidak perlu. Luyo melambaikan tangannya. Dia ingat apa yang dikatakan Ren Buping ketika mereka menghadapi 10 dukun. Cheng Huang berada di dalam Ye Tianxin. Itu tidak sepenuhnya mustahil. Wu Sheng telah meletakkan formasi pendahulu agung untuk Ye Tianxin. Istana telah memancing tulang belulang orang baik selama 1 dekade. Cheng Huang dari Bais bisa memperpanjang hidup seseorang selama lebih dari 2000 tahun. Benarkah? Luyo mempertimbangkannya sebelum dia menggelengkan kepalanya. Jika itu benar, Jitian Dao akan menjadi orang pertama yang menyerang ke depan, dilihat dari pengetahuan dan karakternya. Pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Dia tidak akan membiarkan istana mendapat manfaat dari ini. Dia berkata, saya akan mengunjungi Ye Tianxin. Oh, saya akan menemani Anda di sana, Master. Mereka berdua pergi ke Pavilion Selatan. Ketika kelompok kultivator perempuan mendengar bahwa itu mereka akan mengunjungi Ye Tianxin, mereka mengikuti di belakang mereka. Banyak dari kultivator wanita ini melayani Ye Tianxin. Meskipun dari Fedmon Palace tidak ada lagi, mereka masih bawahan Ye Tianxin. Dalam waktu singkat sama sekali, mereka tiba di Pavilion Selatan. Saat mereka berdiri di luar pintu Ye Tianxin, Luyo melirik kultivator wanita yang menjaga pintu dan bertanya, apakah Ye Tianxin menunjukkan perubahan hari ini? Sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, Master Pavilion, tidak ada perubahan. Buka pintunya. Dimengerti. Luyo memasuki ruangan. Ye Tianxin juga sama. Tidak ada perubahan. Dia masih terbaring di tempat tidur, tidak sadarkan diri. Luyo berjalan ke sisi tempat tidur dan mempelajari Ye Tianxin. Cheng Huang adalah binatang buas. Bagaimana bisa di dalam Ye Tianxin? Lu Shou melambaikan tangannya dengan lembut. Ye Tianxin duduk. Dia bernapas. Lu Sheng mengangkat tangannya untuk memeriksa pernapasannya. Itu sangat samar. Aliran udara datang dalam gumpalan. Luar biasa. Ekspresi Luyo tetap sama saat dia memukulnya dengan telapak tangannya.
Primal key-nya memasuki 8 meridian luar biasa. Setelah pemeriksaan singkat, dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada tanda-tanda Cheng Huang. Dia melambaikan tangannya dengan santai lagi, dan dia berbaring kembali di tempat tidur. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya saat dia meninggalkan ruangan. Dia benar-benar tidak berharap dia masih memiliki nafas yang tersisa dalam keadaan seperti itu. Sangat disayangkan bahwa itu dia masih tidak sadarkan diri. Jika tidak, dia bisa bertanya padanya tentang Cheng Huang secara langsung. Master, bagaimana kabarnya? Little Yuan Er bertanya. Dia bertahan. Dia masih hidup? Mata Little Yuan Er melebar. Setelah mendengar kata-kata Little Yuan Er, kultivator wanita di Moon Palace di dekat pintu menjadi bersemangat. Tepat ketika Luyo siap untuk pergi, Ming Xiyin datang bergegas ke arahnya dari pavilion utara. Ming Xiyin membungkuk sebelum dia berkata, "Tuan, saya telah mengunci Fen Siwen. Sepertinya dia tidak akan mati untuk sementara waktu. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan mati di masa depan." Sangat baik. Juga, ada surat untuk pavilion langit jahat. Saya pikir beberapa orang luar mencoba melakukan kontak dengan kami. Saya menerimanya tanpa meminta izin Anda. Siapa pengirimnya? Wei Zuoyan. Bawa ke saya. Lu Yo menerima surat Wei Zuoyan dan selesai membacanya dengan cepat. Kemudian, dia membuangnya ke samping. Ming Xiyin buru-buru menangkapnya. Dia membacanya juga. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, pertempuran melawan 10 dukun pasti sudah mencapai telinganya. Dia pasti takut. Kakak senior, apa lagi yang tertulis? Little Yuan Er bertanya dengan penasaran. Wei Zuoyan ingin menyampaikan permintaan maafnya yang rendah hati. Dia ingin menebus insiden desa Naga Ikan. 2 hari dari sekarang, dia ingin secara pribadi mengunjungi pavilion langit jahat dan menjernihkan konflik di antara kita. Ketika Duan Musheng mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, "Saya terkejut dia memiliki tingkat penyelesaian yang tinggi. Jika itu orang lain, mereka akan mengalami gangguan mental dan meminta maaf sebesar-besarnya. Namun, Wei Zuoyan adalah panglima tertinggi ketiga pasukan tersebut. Dia tidak akan dengan mudah menundukkan kepalanya, dilihat dari statusnya." Ming Xiyin berkata, keinginan hidup Suster Junior Tianxin adalah menusuk musuhnya dengan tangannya. Berhenti menyemburkan omong kosong. Duan Musheng buru-buru menusuk Ming Xiyin. Ming Xiyin dengan cepat menutup mulutnya. Lu Yo tidak keberatan. Sebaliknya, dia berkata dengan nada mencemooh, dia beruntung karena dia masih hidup. Ketika dia selesai berbicara, dia kembali ke ruang tersembunyi. Begitu Lu Yo memasuki ruang tersembunyi, dia memanggil dashboard sistem. Name, Lu Yo, ras, manusia, basis budidaya, laut Brahman 8 meridian. Poin merit, 10.412. Avatar, 6 garis trigram rekombinan. Sisa hidup, 5.992 hari. Item, Daily Stray Card X1, Kartu Impecable X2, Kartu Blok Kritis X7 pasif, Binding Cage X4, Refining Talisman X2, Jitendo Picture Card X1, Wizard, Istirahat, Bayan, Senjata, Tanpa Nama, Amorous Hope, Pemilik, Ye Tianxin. Harus disempurnakan sebelum digunakan. Life Cutter, Nirvana Sash, TR Stain Box. Metode kultivasi, 3 gulungan tulisan surgawi. Secara keseluruhan, Lu Yo menemukan dia tidak mendapatkan poin prestasi sebanyak yang dia bisa selama pertempuran melawan 10 dukun. Tidak mendapatkan poin prestasi sebanyak yang dia bisa berarti bahwa itu dia telah menderita kerugian. Saya memiliki 8 poin keberuntungan. Lu Yo mempertimbangkannya sejenak dan melakukan 3 undian keberuntungan. Baik, 3, terima kasih, pesan. Lu Yo merasa bahwa itu undian yang beruntung harus dilakukan dengan iseng. Jika dia tidak mood untuk itu, dia tidak akan mencobanya. Jika dia mendapatkan jackpot, itu akan menjadi keuntungan. Jika tidak, dia tidak akan merasa kesal juga. Saya akan menyimpan sisa poin prestasi saya untuk membeli kartu apapun yang saya butuhkan. Ketika saya memiliki poin yang cukup, saya akan membeli avatar.
Jiwa bintang 7, 15.000. Lu Yo memeriksa harga avatar di mall. Dia teringat Yu Chong, Duan Yanhong, Wu Sheng, dan kultivator berjubah merah. Mungkin, jika dia berhasil membunuh mereka, dia akan memiliki cukup poin prestasi sekarang untuk membeli avatar. Lu Yo menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikirannya dari ide ini. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan berbeda jika masa lalu dimainkan secara berbeda. Penulisan surgawi. Lu Yo memasuki keadaan pemahamannya. Sebelumnya, ketika dia berada di kereta yang membelah awan, kekuatan luar biasa tulisan surgawi mematahkan mantra sihir pada Fen Siwen dan melemahkan banyak efeknya. Lu Yo merasa bahwa itu kekuatan yang luar biasa harus sangat efektif melawan kekuatan yang mengacaukan pikiran seseorang seperti mantra perancu atau Brahman Lulabi. Juga, itu mudah dipicu. Sebelum dia bisa mengembalikan kekuatannya ke puncaknya, dia harus bergantung pada kekuatan luar biasa ini. 2 hari kemudian, Lu Yo membuka matanya setelah dia muncul dari keadaan pemahaman. Dia tidak dapat mengingat berapa kali dia telah memahami tulisan surgawi. Namun, dia tidak pernah bisa memahami arti gulungan. Meski begitu, dia tidak keberatan. Selama dia bisa mendapatkan kekuatan luar biasa, tidak masalah apakah dia memahaminya atau jika keadaan pemahamannya sangat membosankan. Lituan Air terdengar seperti dia terburu-buru saat dia berkata, "Master, Wei Zuo yang benar-benar datang." Nada suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan.